Kalau kita berdua nggak ditakdirkan untuk bersama di kehidupan ini, semoga kamu dan aku bisa bertemu lagi di lain waktu. Kamu jangan sedih. Sekarang kamu sudah jadi om loh. Lihat wajah anakku. Lucu banget kan? Lekas menyusul. Ngapain mikirin cerita yang sudah terlewat di antara kita? Toh, aku sekarang sudah bahagia dengan dia. Katamu kan, kamu juga akan bahagia kalau lihat aku bahagia. Sekarang, buktikan dong omonganmu itu. Udara panas menyelimuti kamarku, membuatku terbangun dari mimpi tentang mantan. Dia pernah jadi bagian paling kusenangi dalam hidup. Lain waktu, dia juga pernah jadi bagian paling kubenci dalam hidup. Namanya Mala, sosok perempuan yang belakangan ini sering aku mimpikan. Karena dia pernah mengisi sepertiga kehidupanku. 8 tahun lamanya kami menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Selama menjalani hubungan dengan Mala, aku jarang sekali bertemu dengan dia. Malah seringnya kami terpisah ribuan kilometer karena berada pada kampus yang berbeda. Jurusan dan kehidupan yang berbeda acap kali membuat kami berselisih paham. Dia dengan keilmuan agamanya yang menurutku lebih sering menggunakan pemahaman-pemahaman berdasarkan perasaan ketimbang logika. Dan aku sebaliknya. Jurusan teknik yang kuambil memaksa pikiranku untuk lebih mengutamakan logika daripada perasaan. Membuat kami sering bertengkar karena hal sepele. Misalnya, bagaimana cara merawat seorang anak? Seorang anak harus diberitahu berdasarkan apa yang orang tua pahami, bukan semata-mata membaca dari sebuah buku. Karena percuma saja kamu membaca banyak buku kalau kamu tidak memahami dan mengerti inti dari tulisan yang dibuat oleh penulis. Gumamnya di suatu sore selepas dia pulang dari kampus. Tapi menurutku, memahami hal baru itu tidak pernah salah, sayang. Kamu tidak tahu kapan si anak akan memiliki keahliannya sendiri. Karena hobi miliknya belum tentu sama dengan hobi kedua orang tuanya. Apa salahnya mendukung apapun keinginannya? Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita berdasarkan apa yang kita tahu. Dunia semakin maju. Begitu juga ilmu pengetahuan. Sanggahku kepadamu. Memang benar bahwa ilmu pengetahuan akan terus maju berdasarkan zaman. Tapi apa gunanya semua itu kalau tidak dibarengi dengan pengertian dari orang yang mendalami paham ilmu tersebut? Di sini, aku seringkali diajarkan bahwa ilmu yang sudah paten memang seharusnya dibiarkan begitu saja. Artinya, kamu harus menurunkan ilmu tersebut kepada generasi selanjutnya berdasarkan apa yang diajarkan kepada kamu, dan bukan dengan cara berpikir terlalu luas, alih-alih sekedar menggunakan logika saja. Ilmu itu harus diresapi dalam hati, dengan perasaan yang menggebu-gebu dari si pelajar yang ingin mendalami ilmu tersebut. Ucapmu tidak mau kalah dariku. Iya, aku paham sayang. Tapi yang kita bicarakan di sini adalah bagaimana cara merawat seorang anak kan, yang pikirannya tentu lebih fleksibel dibandingkan kita yang sudah terlanjur dewasa ini. Seorang anak tentu saja ingin memahami banyak sudut pandang, agar kedepannya dia bisa menentukan sudut pandang mana yang menurutnya paling baik untuk digunakan. Jawabku lagi. Malah membaca pesanku agak lama, karena tanda centang 2 biru terus terlihat di layar gawaiku selama beberapa menit kemudian. Biasanya, dia akan langsung membalas pesan yang kukirim, tak lebih dari semenit. Tapi ini sudah beberapa menit semenjak aku membalas pesan terakhir darinya. 15 menit kemudian, Malah mulai mengetik jawaban dari pesan yang kukirim buatnya. Sudahlah, kamu dan aku memang banyak bedanya. Itu kenapa dulu aku gak pernah mau kamu masuk jurusan teknik. Karena di sana, kamu hanya akan diperas logikanya. Tidak akan menggunakan perasaan sedikit pun. Aku gak mau berdebat lagi. Aku capek. Aku mau istirahat dulu. Karena nanti malam aku harus mengerjakan tugas dari kampus. Dan aku gak bisa fokus ke tugas itu kalau harus memikirkan tentang sisa perdebatan ini. Setiap kali berdebat atau berdiskusi, aku akan selalu mengalah kepada Malah. Atau tepatnya bukan mengalah, tapi lebih kepada aku mengiyakan saja apapun yang dilakukannya setelah dia tak mau lagi menjawab pesan dariku. Seperti perdebatan tadi, tahun-tahun kami dipenuhi dengan perselisihan yang tidak pernah mendapatkan jawaban pasti, yang mungkin membuatnya makin jengah kepadaku di kemudian hari.
Jadi, aku tidak heran sama sekali ketika Mala mengajakku putus dengan menggunakan alasan tidak memiliki pandangan yang sama. Bahkan dengan waktu yang kami habiskan begitu lama, dia tidak sedikit pun menyinggung tentang sejarah yang sudah kami lewati bersama. Kisah cinta yang pahit selalu berakhir dengan salah satu pihak menyesali apa yang telah diperbuat olehnya. Dan aku adalah pihak yang menerima semua penyesalan itu. Malah meninggalkanku pada tahun 2018. 2 tahun setelahnya, ketika aku menulis cerita tentang dia, aku masih sering dihantui dengan perasaan bersalah. Mungkin jika dahulu aku tidak terus-terusan mengalah kepadanya, kami masih bisa melanjutkan benang merah yang diberikan semesta kepada kami berdua. Mungkin jika aku tidak memutuskan untuk melewati waktu-waktu itu dengan kemakluman yang selalu kuberikan kepadanya, kami masih bisa meneguhkan hubungan ini lebih lama. Tapi tidak, malah memilih menyudahi semua perdebatan yang pernah terjadi. Malah memilih untuk mencari jalan lain yang menurutnya memiliki pandangan yang sama dengannya. Malah memilih untuk menyerah. Dia menikah dengan teman semasa SMA yang juga sahabat karibku sendiri. Aku tidak pernah menganggap mereka berdua pengkhianat karena malah sudah putus denganku ketika dia memilih menikah dengan sahabatku itu. Yang membuatku sering memikirkan tentang mereka adalah, kenapa setelah menikah mereka tidak sama dengan orang-orang yang kukenal dahulu? Jika biasanya malah adalah orang yang ramah, selalu bertanya tentang kabar orang lain, selalu menikmati berbicara dengan teman-temannya atau kepada orang baru yang ditemuinya. Setelah berpisah denganku dan menikah dengan sahabatku itu, kenapa dia menganggapku seperti orang lain? Begitu pula dengan sahabatku, seseorang yang kupercaya untuk menjaga Mala. Kenapa orang yang sebelumnya amat dekat denganku, bahkan aku sudah menganggapnya sebagai seorang saudara, bisa tiba-tiba hilang begitu saja? Seperti tidak pernah ada sesuatu yang terjadi. Kami menjauh hanya karena mereka berdua memutuskan untuk menikah. Kemudian meninggalkan aku sebagai orang asing yang tidak pernah masuk ke dalam kehidupan mereka berdua. Aku selalu ingin memprotes kelakuan mereka yang seperti itu. Tapi lagi-lagi aku tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Acap kali keberanianku hilang begitu aku menatap layar gawai yang menunjukkan wajah mereka sebagai foto profil. Kata-kata yang sebelumnya sudah tersusun rapi di dalam otak bisa hilang tiba-tiba hanya karena aku melihat foto mereka. Dan semua kalimat yang sudah siap untuk kukirimkan biasanya kuhapus, lalu kusimpan sebagai catatan pada perangkat gawai atau ingatan yang kurekam dalam hatiku sendiri. Jadi ketika tadi malam masuk ke dalam mimpiku, aku kembali mengingat tentang keputusasaan yang sudah kusimpan selama 2 tahun ke belakang. Aku kembali mengingat tentang semua kata-kata yang ingin kukirimkan kepadanya, juga kepada suaminya di masa ini. Aku hanya ingin mereka berdua bersikap biasa saja. Aku hanya ingin mereka kembali seperti dahulu kala, ketika kami masih sangat dekat sebagai seorang sahabat. Aku sudah merelakan Mala jauh-jauh hari, sebab aku sadar bahwa aku tidak akan bisa membuatnya bahagia. Jika kalian berdua suatu saat nanti melihat tulisan ini, entah di antara kesengajaan atau ketidaksengajaan kalian berselancar di dunia maya, tolong bersikaplah biasa saja. Tolong kembalilah menjadi orang-orang yang ku kenal dahulu. Aku merindukan tawa bahagia kalian. Meskipun tawa itu bukan milikku lagi sekarang, tapi setidaknya aku ikut bahagia jika kalian berdua bahagia.